Halo semuanya, balik lagi di video gue. Nama gue Retno. Seperti yang gue udah bilang di video gue yang sebelumnya, hari ini gue mau ngomongin sedikit soal Jerman dan soal duit. Karena apa? Karena corona. Gue rasa hampir semua orang itu sekarang lagi pusing mikirin uang, ya kan? Gak ada kecuali mau pengusaha besar, mau pengusaha kecil, mau pegawai, mau semua deh pasti lagi pusing soal duit, soal uang. Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas sedikit soal Jerman dan pendapatan penduduknya. Mungkin banyak dari kalian yang tahu kalau Jerman itu merupakan salah satu negara di Eropa Barat yang banyak menyokong negara-negara Eropa lainnya. Kalau misalnya kita lihat dari segi GDP-nya, negara Jerman itu masuk ke dalam top 5 dengan GDP terbesar di dunia. Dan kalau di Eropa, dia merupakan nomor satu. Setelah itu Perancis. Jadi total GDP di Jerman itu kalau nggak salah mencapai 3.400 billion euro. Kalian kaliin sendiri kalau misalnya sekarang 1 euro itu 15.900 sampai 16.000, kalian kaliin sendiri itu berapa banyak jumlah GDP di Jerman. Yang menariknya itu awal-awal bulan Juni kemarin gue ada baca artikel yang judulnya berapa pendapatan rata-rata orang Jerman. Di artikel tersebut dibilang kalau pendapatan rata-rata orang Jerman itu sekitar 3.900 bruto atau kotor ya, 3.900 bruto, euro bruto. Banyak dari kalian yang mungkin tahu kalau di Jerman itu pendapatan bruto kita itu banyak dipotong untuk pajak, untuk kesehatan, untuk pensiun. Belum lagi kalau anggota gereja itu ada yang namanya Kirchensteuer atau pajak gereja. Jadi bisa dibilang setelah dipotong-potong-potong pajak, yang kita dapat atau neto bersihnya itu mungkin hanya sekitar 55 sampai 60% ya. Itu tergantung. Ada banyak kelas-kelas pajaknya. Tergantung kamu di kelas pajak berapa itu potongannya berbeda, tapi bisa dibilang kurang lebih 54, 55 sampai 60% lah kamu dapat bersihnya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gaji rata-rata orang Jerman itu sekitar 3.900 euro, itu berarti bersihnya adalah sekitar 2.200 2.300 mungkin ya, segitu. Menariknya adalah gue ini suka bacain komen-komen ya kalau di artikel-artikel semacam itu, dan gue bisa bilang hampir 80-90% bilang artikel itu bullshit. Kenapa mereka bilang bullshit? Karena menurut pengalaman mereka sendiri dan orang-orang di sekeliling mereka, nggak ada tuh yang gaji kotornya sampai 3.900 euro. Itu hampir semua komen seperti itu gitu. Yang susahnya adalah di artikel itu kan disebutnya rata-rata ya, jadi bukan nilai tengahnya. Kalau dilihat dari rata-rata, mungkin aja emang 3.900 euro itu adalah gaji rata-rata, karena di Jerman ini tentunya juga banyak orang-orang kaya, miliarder-miliarder gitu, dan mereka kan juga masuk hitungan gitu. Jadi meskipun jumlah mereka lebih sedikit, tapi kalau pendapatan mereka misalnya sebulan bisa sampai 50.000 atau 100.000 euro, tentunya mereka akan mengangkat nilai rata-rata pendapatan secara keseluruhan gitu ya. Kemudian gue penasaran kan, gue lihat-lihat gitu, seberapa banyak sih sebenarnya pendapatan orang-orang
yang bisa dibilang yang biasa aja gitu ya, kayak pegawai dan sebagainya. Dan bisa dibilang 60% orang Jerman yang bekerja itu pendapatannya nggak mencapai 3.000 euro per bulan untuk 60% ya. Yang jadi bisa dibilang untuk bersihnya itu mereka mungkin dalam sebulan cuma bisa bawa pulang 1.600 euro. Kalau single oke lah segitu cukup gitu kan, karena em, di kota besar aja biaya sewa apartemen itu mahal, cicilan itu mahal, belum lagi kalau kalian punya gaya hidup yang pulang kerja harus nongkrong sama teman-teman minum bir segala macam gitu ya. Tapi kalau untuk keluarga dan yang punya pendapatan itu cuma satu orang di keluarga itu tentunya dengan 1.600 1.700 itu susah ya. Balik lagi tergantung kalian tinggalnya di mana. Kalau misalnya tinggal di kota-kota besar seperti München, Munich atau Hamburg atau Frankfurt itu mungkin sudah sangat-sangat kenap ya, atau sangat-sangat ngepas banget gitu. Tapi kalau mungkin kalian tinggalnya di kota-kota yang lebih kecil, mungkin cukup-cukup juga gitu untuk satu keluarga. Kemudian gue searching-searching lagi, sebenarnya seberapa banyak sih orang Jerman itu bisa tabung di setiap akhir bulan. Dan balik lagi lumayan mengagetkan, itu sekitar 50% orang Jerman itu hanya bisa menabung maksimal 50 euro per bulan. Kalau dikali 16.000 ya berarti sekitar berapa tuh? 5, 0, 6, sekitar 800 ribuan ya dalam sebulan. 50%. Ada yang bisa sampai 100 euro, ada yang bisa sampai 200 euro. Dan sepertiga orang Jerman, jadi 1 dari 3 orang itu bahkan di akhir bulan itu nggak ada uang sama sekali. Jadi semuanya terpakai gitu ya. Ini juga yang membuat gue sebenarnya juga berpikir gitu. Gue hidup sampai saat ini sih lumayan, ya dibilang irit banget enggak, tapi foya-foya pun juga enggak gitu. Dan pendapatan sebagai dokter itu kan juga lumayan gitu. Jadi selama ini sih untungnya gue bisa lambung lumayan lah gitu. Akhir bulan masih ada sisa duit gitu. Sebenarnya bukan sisa sih. Jadi dari awal begitu gaji masuk gue udah sisihin gaji itu berapa persen, langsung gue sisihin ke tabungan simpanan gue, dan yang gue pakai ini cuma sisanya. Itu metode yang sangat membantu kalau untuk di gue. Jadi tiap bulan pasti gue udah ada tabungan sekian gitu. Itu juga yang gue bilang di video gue sebelumnya, privilege ya, banyak orang yang nggak bisa seperti itu. Yang mengkhawatirkannya adalah ketika lu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, 30, 40, 50 tahun bekerja, lalu setelah lu pensiun, lu bagaimana gitu ya. Kalau di Jerman itu ada yang namanya dana pensiun atau Rentenversicherung. Jadi selama kita bekerja di sini, pas gaji brutonya itu ada yang dipotong untuk masuk ke Rentenversicherung atau dana pensiun itu gitu. Menariknya lagi, gue banyak dengar cerita gitu. Kemarin juga baru ada cerita dari salah satu perawat di tempat gue kerja. Dia ini udah bekerja sebagai perawat udah 30, 40 atau mungkin 50 tahun. Dia sekarang udah umurnya awal 60 gitu. Dan dia berencana untuk pensiun 2 tahun lagi. Let's say dia pensiun dan dia di umur 63 gitu ya. Lalu gue bertanya sama dia, terus lu kalau pensiun lu mau ngapain gitu? Dan dia bilang, gue tetap harus kerja di masa pensiun gue. Kaget dong,
lu udah kerja 40-50 tahun dan lu tetap harus bekerja di masa pensiun gitu. Mungkin emang kerjaannya bukan kerjaan yang berat ya. Kalau di sini ada istilahnya kerja basis yang bisa dapat tiap bulan itu 450 euro tanpa dipotong pajak. Tapi tetap aja lu udah kerja berpuluh-puluh tahun dan lu tetap harus bekerja di masa pensiun lo. Itulah yang bikin gue lumayan berpikir gitu ya. Meskipun ya orang pasti bilang gaji dokter, gaji perawat itu pasti beda gitu ya besarannya. Cuma kalau misalnya gue nggak mulai berpikir dari sekarang, apa yang harus gue lakukan sehingga gue bisa pensiun dengan hati yang nyaman dan tenang atau bahkan bisa pensiun lebih awal. Sekarang itu masa pensiun di Jerman itu umur 67. Waktu gue baru-baru masuk ke Jerman itu 65. Kalau misalnya gue sekarang bekerja masih 40 tahunan lagi, bisa aja kan. Kemudian pemerintah Jerman bilang, ya sekarang Anda baru boleh pensiun di umur 70. Ya gue nggak mau lah kerja gitu kan sampai umur 70. Dan kemudian itulah yang membuat gue berpikir apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa pensiun dengan nyaman atau bahkan pensiun dini gitu ya. Seperti yang gue bilang juga di video gue sebelumnya, gue bahkan punya impian gitu untuk bikin klinik sendiri. Jadi gue rasa gue nggak bisa nih mengandalkan gaji gue yang sekarang doang gitu. Ya oke lah, gue bisa hidup nyaman, gue bisa bayar rumah, gue bisa jalan-jalan setiap tahun, pulang Indo segala macem. Cuma uang gue nggak akan bertambah gitu. Apalagi sekarang gue juga sadar harga-harga makanan juga semakin mahal, makan di luar di restoran pun semakin mahal. Nilai uang itu semakin lama tuh semakin turun gitu. Dan gaji itu meskipun seperti yang gue bilang di video gue yang pertama, gaji dokter itu setiap tahun naik, gue nggak tahu nih apakah gaji gue atau kenaikan gaji gue itu bisa menyeimbangi nilai turun mata uang. Dari situlah gue perlahan-lahan mulai mencari-cari cara apa yang ada yang bisa gue pakai untuk bisa menyelamatkan aset gue atau bahkan menambah aset gue. Nah, cara-cara ini bakal gue bahas di video gue yang berikutnya. Jadi, tonton terus video gue dan sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye-bye.